Happy cuan buat, para subscriber Eka Vlog ya. Terima kasih atas dukungannya dan, juga yang belum subscribe silakan mendukung channel ini ya, sehingga channel ini berkembang dan bertumbuh dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat, para penikmat channel Eka Vlog ya. Baik, saya akan melanjutkan edisi tutorial, edisi berbagi, dalam hal ini, tentang Stockbit ya. Jadi kemarin sudah saya bahas, sampai dengan Chatbit-nya. Nah, untuk Chatbit itu sendiri, seperti ini ya, cara membacanya. Jadi Stockbit ini bekerja sama dengan TradingView. Jadi chart yang ada di Stockbit itu, berasal dari TradingView. Jadi fiturnya sama persis ya, sama persis ini yang saya tunjukkan pada, eee, layar yang tertayang pada, eee, layar Bapak, Ibu, dan sobat investor semuanya. Jadi persis ya, jadi fitur-fiturnya persis. Kemudian di sini juga, indikator yang standar ya indikatornya itu. Dan ini ada tambahan di sini indikatornya, ada dibagi menjadi 3. Kalau di Stockbit ada tambahan ya, beberapa tambahan ya. Selain standarnya dari TradingView ada tambahan populer, kemudian technical dan fundamental ya. Yang sama dengan Stockbit ini adalah yang technical ini ya. Ini, indikator standar technical yang ada pada Stockbit ya. Kemudian yang tambahan dari, eee, yang technical tadi yang standar maksudnya dari TradingView ya. Kemudian yang tambahan yang ciri khas dari Stockbit itu sendiri adalah populer ini ya. Jadi ini populer itu ada technical, ada fundamental, dan ada bandarmologi. Nah, ini dibagi berdasarkan, kriterianya ya. Jadi, jika kita murni aliran teknikal, maka kita bisa menggunakan yang ada di sini ya, meliputi foreign flow, kemudian foreign flow underlay, foreign strength, frekuensi, dan lain sebagainya ya. Ini ada banyak sendiri, dan kalau saya bahas satu persatu waktunya juga tidak cukup hanya dalam satu kali video ya. Kemudian ada fundamental juga di sini. Fundamentalnya itu meliputi konsensus price itu, gabungan analisa dari beberapa analis terkenal ya, harga yang disepakati ya, harga tertinggi berapa, mediannya berapa, dan harga terendahnya berapa. Kemudian juga di situ ada dividend yield, ada PE ratio, ada PBV, price to book value, ada return on equity ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk, kembali ekuitasnya itu keuntungan itu, berapa persen yang didapatkan selama setahun. Kemudian yang menarik adalah ada bandarmologi di sini. Bandarmologi itu ada 3 meliputi bandar value, bandar movement overlay, dan bandar volume. Itu yang berbeda ya. Kemudian yang fundamental ini juga berbeda dari TradingView, dan itu ada banyak sekali indikator fundamental yang juga bisa kita pasang di Chatbit-nya ya. Jadi, di Chatbit yang ada di, seperti punyanya TradingView. Nah ini ya, ada juga di situ, ada dividen, ada profitability, kemudian ada income statement dan sebagainya yang sebenarnya juga bisa kita baca berupa data ya. Dan ada analis price consensus. Seperti itu bedanya di situ ya. Nah, ini seperti yang saya gunakan di sini, ini adalah chart dari IHSG. Bisa kita lihat di situ IHSG, sudah, ini ya, sudah mulai menembus breakout-nya, garis garis hijau ini yang saya gambarkan ya, ini adalah garis jangka pendeknya.
ini pada fase kritis, dia mau menembus breakout, menembus resisten kuatnya ini. Jika bisa ditembus, maka IHSG akan menuju kepada masa cerahnya ya. Karena ini sudah bulan Oktober, berada di triwulan terakhir pada tahun 2021, sehingga memang Oktober, November, Desember itu biasanya IHSG akan naik sampai dengan Januari biasanya. Nah, ini terbukti saya sudah membuat garis area resisten di sini ya. Ini sudah tertembus. Area resisten sudah tertembus yang di kisaran 6.200-an. Sekarang mau menuju area orange ini. 6.300-an, dan ini pada masa kritis. Pada hari ini ternyata terpental ya, dapat mengalami pullback setelah menembus resisten kuatnya ini. Nah, ini biasanya saya menggunakan chart bait-nya seperti ini ya, dengan indikator yang relatively sederhana. Saya hanya menentukan support dan resistennya, dan saya gambar yang garis trend line jangka pendek, dan di sini ada support dan ada resisten, dan ini membentuk price channel pattern ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang bawah ini adalah volumenya, dan jika berada di atas garis biru ini, maka volume berada di atas rata-rata, dan ini harus kita perhatikan ya. Pada hari Senin kemarin itu berada di atas rata-rata, dan volume yang dominan adalah volume pembelian, dan harga juga naik gitu ya. Jadi artinya volume naik, harga naik, kemungkinan akan bullish trend ya. Dan ternyata hari ini rupanya ada koreksi yang terjadi. Kemudian yang saya pasang di sini adalah vendor value, vendor volume, dan foreign flow ya. Kenapa kok saya pasang ini? Karena untuk melihat penggerak pasar atau market maker ya. Bandar itu kan market maker. Nah, saya bisa melihat pergerakannya dari sini. Ini kenapa kok nggak muncul? Karena ini IHSG. Tapi kalau saya masuk ke satu emiten, dia akan muncul. Kemudian foreign flow ini saya melihat adanya pergerakan asing ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, asing itu masih dominan pada IHSG ya. Makanya pergerakan IHSG itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan indeks Dow Jones di Amerika dan Nasdaq ya. Jadi New York Stock Exchange itu sangat mempengaruhi. Kalau indeks Dow Jones dan New York Stock Exchange dan indeks Nasdaq itu turun, maka IHSG ikutan turun. Naik ikutan naik ya. Jadi seperti itu. Coba saya tunjukkan ya, kalau pada satu emiten tertentu, saya akan lihatkan emiten batubara ya, yang jadi lagi trending topik karena harga batubara naik gila-gilaan, dan ternyata pasti sudah dipastikan emiten yang berhubungan dengan batubara akan mengalami kenaikan yang tinggi, dan itu sudah terjadi pada salah satu yang saya contohkan di sini adalah PTBA. PTBA sudah naik cukup tinggi ya, dan hari ini koreksi. Kemarin arah ya. Jadi dari dia 2.200-an sekarang sudah berada di 2.800-an, dan untuk ke 3.000 saya kira bukan hal yang sulit untuk PTBA ya. Jadi kalau saya gambarkan areanya, itu dia sudah menembus resisten kuatnya ya. Jadi ini resisten kuatnya ada di sini. Nah, saya coba gambarkan di sini ya. PTBA ini adalah salah satu, saya gambarkan trend line-nya ya. Adalah salah satu perusahaan batubara BUMN ya. Jadi
yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini adalah garis trennya. Ini adalah saya gambarkan lebih besar ya biar kelihatan garisnya. Ini adalah resisten kuatnya. Jadi resisten kuatnya di 2600-an itu sudah tertembus dan sekarang di 2800 sehingga kita bisa kita bisa tunggu dia di area 3000-an untuk PTBA ya. Coba saya buatkan areanya ya yang rectangle itu biar gampang cara melihatnya, karena garis resisten ini tidak mungkin hanya dalam bentuk garis gitu aja, tapi dia membentuk area. Nah, ini saya warnai biru ya. Nah, inilah areanya. Kemudian saya gambar yang di bawahnya ya. Ini supportnya, support yang berikutnya. Ini saya gambarkan dengan warna yang berbeda ya. Nah, ini adalah support yang sudah lama tertembus ya. Ini saya buat dengan warna yang berbeda. Merah coba ya. Nah, ini jadi dia sudah tertembus ya. Dia menguji lagi. Nah, ini adalah saat untuk kita beli ya. Untuk saat kita beli lagi nih di sini. Karena dia sudah koreksi. Nah, ini ya garisnya. Coba saya hapus dulu dan saya ganti dengan rectangle biar lebih kelihatan, menunjukkan gambar yang sebenarnya. Karena namanya support dan resisten itu tidak berupa garis tetapi berupa area. Nah, ini saya ganti warnanya biru. Nah, itu ya, jadi sudah tertembus dan dia menuju ke resistennya lagi ini di area 2800. Dan dia nanti akan menuju ke sini ya. Ini saya gambarkan untuk PTBA. Nah, ini adalah resisten yang kuat lagi yang berikutnya. Ini kenapa kok seperti itu? Karena banyak riwayat candlestick yang mencapai area tersebut dan dia mengalami penolakan ya. Ini saya gambarkan dengan warna yang berbeda, mungkin warnanya orange ya itu. Jadi area yang dituju berikutnya adalah di atas 3000. Jadi untuk PTBA itu sangat potensial dan kalau kita lihat volumenya berada di atas rata-rata pada saat dia naik tinggi ini ya. Jadi volume pembelian, harga naik maka cat akan bullish ya. Seperti itu. Kemudian kalau bandar value-nya juga mengarah ke atas, artinya market maker masuk. Lalu kemudian bandar volumenya juga berwarna hijau, artinya bandar masih berada di sini. Dan yang lebih penting asing ya. Asing ini masuk sejak tanggal 1 September. Dan bisa kita lihat pengaruh asing, begitu asing masuk di saham PTBA maka terjadi pager untuk PTBA ya, dari area 2000-an langsung menuju ke 2800. Nah, itu ya, saya biasanya menggunakan itu, kemudian saya cek dengan bandar detektor ini, yang kita klik yang seperti spionase ini, gambar simbol detektif ini ya.
Dan bisa kita lihat di sini hijau ya, artinya ada akumulasi pada hari ini. Lalu biasanya saya tidak hanya cek 1 hari, karena kenapa kok tidak dicek 1 hari? Karena bandar itu tidak mungkin masuk hanya dalam 1 hari, karena mereka punya duit banyak. Duit banyak itu enggak mungkin mereka beli sekaligus, tidak bisa. Belinya mereka dari mana? Dari retail ya, dari trader-trader kecil dikumpulin, diakumulasi. Nah, ini ternyata 1 minggu ke belakang juga masih hijau dan kesimpulannya adalah big akumulasi, jadi akumulasi besar. Lalu kalau 2 minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang netral. Nah ini, jadi mereka tidak mungkin masuk secara sekaligus. Kemudian kalau kita lihat 3 minggu ke belakang, sama. Kemudian 1 bulan ke belakang, sama. Berarti dia baru akumulasi sekitar 2 minggu. Sehingga peluangnya masih sangat besar untuk PTBA ini naik terus. Ya. Nah, di hari ini pun dia ada akumulasi yang dilakukan oleh bandar dan asing ya ini. Nah, seperti itu ya fitur Chatbit yang saya gunakan biasanya indikator-indikator ini yang saya gunakan. Kalian boleh nyontoh, boleh ya silahkan ya. Sampai di sini dulu ya, nanti saya lanjut untuk yang tutorial edisi berikutnya tentang fitur-fitur dari Stockbit yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan memberikan like, ya, subscribe dan share jika video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Happy cuan, salam sehat.